Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama SD Integral, pasti bisa. Allahu Akbar. Yes. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita yaitu tema 8 subtema 1 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, yang mana hari ini kita akan mempelajari tentang materi siklus air. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar? Jangan lupa ya, baca doa terlebih dahulu, kemudian siapkan buku paket tematik terpadu 5H dan juga buku catatan kalian. Untuk submateri pertama yang akan kita bahas yaitu pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Apa sih siklus air itu? Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup diantaranya yang pertama, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Yang kedua, air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Manfaat yang ketiga yaitu air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan yang digunakan untuk proses fotosintesis. Manfaat yang keempat adalah air menjaga kelembapan, suhu, dan iklim di bumi. Submateri yang kedua yaitu kita akan mempelajari bagaimana proses terjadinya siklus air. Nah, tahapan siklus air ini terbagi menjadi 3. Tahapan yang pertama yaitu penguapan atau nama lainnya yaitu evaporasi. Tahapan yang kedua yaitu pengembunan atau yang dikenal dengan kondensasi. Dan tahapan yang ketiga atau tahapan yang terakhir yaitu hujan atau disebut presipitasi. Selanjutnya, coba kalian amati gambar tahapan siklus air berikut. Ustazah akan menjelaskan tahapannya. Yang pertama yaitu evaporasi, di mana air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas. Kemudian, uap air tersebut menuju atmosfer dan terjadi tahapan kedua yaitu kondensasi, yang mana uap air di atmosfer mengalami pengembunan sehingga membentuk awan-awan. Nah, awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Kemudian masuk ke tahapan ketiga yaitu presipitasi, yang mana titik-titik air tersebut menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju, sehingga aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Nah, itu merupakan tahapan atau siklus air sesuai dengan yang tertera pada gambar tersebut. Kalian pahami, kalian pelajari lagi. Lalu submateri selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau dan ada juga yang diserap oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah disebut infiltrasi. Sungai merupakan sumber air yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu dan hilir. Apa yang dimaksud dengan hulu dan hilir? Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai.
berasal dari wilayah pegunungan dan biasanya memiliki mata air. Sedangkan hilir merupakan bagian akhir sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Contoh pemanfaatan sungai diantaranya yang pertama, sungai dimanfaatkan sebagai sarana transportasi air. Manfaat yang kedua yaitu sebagai pengairan sawah. Dan manfaat yang ketiga sebagai media tambak ikan dan udang. Dan masih banyak lagi manfaat sungai lainnya yang bisa kalian cari tahu dan pelajari. Nah, kita sampai kepada tugas yang harus kalian kerjakan pada hari ini, yaitu hari Senin 8 Maret 2021. Kalian perhatikan yang pertama, kalian membuat mading siklus air yang mana kegiatan ini dilakukan oleh setiap siswa atau dibuat oleh setiap siswa. Ini merupakan tugas keterampilan kinerja produk yang ada di halaman 10 pada buku paket tematik terpadu 5H. Yang kedua, kalian buat semenarik dan sekreatif kalian. Boleh menggunakan kertas manila. Dan dikumpulkan berupa foto kepada ustazah maksimal hari Selasa, yaitu tanggal 9 Maret 2020 pada pukul 8 malam. Jadi untuk tugas ini kalian mempunyai waktu selama 2 hari, jadi kalian manfaatkan sebaik mungkin. Contohnya bisa kalian perhatikan pada contoh yang sudah ustazah tampilkan, atau kalian bisa mencari referensi contoh lainnya. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan tetap semangat. Demikian materi yang dapat ustazah sampaikan hari ini. Kurang lebihnya ustazah mohon maaf. Semoga ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.